Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini di hari ke-21 dari bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, yang semoga ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak, dan semoga semuanya dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, terkhusus bagi kita yang menginginkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling bertakwa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dirinya, ana attaqakum lillah wa akhsyakum lah. Akulah yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sababul wurud, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya ini adalah ketika ada sahabat yang mengatakan, di mana kita jika dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya sudah dijamin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Sehingga mereka ingin berbuat lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, saya ingin qiyamul lail sepanjang malam. Yang lain mengatakan, saya ingin berpuasa sepanjang masa. Yang lain mengatakan, saya tidak akan menikah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana attaqum lillah wa akhsyakum lah. Ana aqumu wa anam. Asumu wa uftir wa ana atazawwajun nisa. Saya qiyamul lail tapi tidur juga. Saya puasa tapi berbuka juga. Dan saya juga menikahi perempuan. Ini adalah sosok
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi prototipe untuk kita ikuti. Bagaimana kita bertindak untuk menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah yang bisa kita raih dalam Ramadan ini. La'allakum tattaqun itu. Sehingga saya ingin mengulangi apa yang sudah saya sampaikan, bahwa ada ulama yang mengingatkan kita bahwa takwa itu tidak bisa diukur hanya dengan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Laisat taqwa bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail, walakinnat taqwa, tapi takwa itu adalah tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejalan dengan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita jelaskan. Di antaranya hadis tentang bagaimana supaya kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti. Sehingga, mohon maaf ibu-ibu, upak kulis si paimu. Ada riwayat yang menyebutkan ada seorang perempuan yang terkenal ahli salat, ahli puasa, banyak amal solehnya, ahli sedekah, tapi dia tidak bisa menahan lisannya, sehingga dia sering menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Dia gagah kesinah. Meskipun dia terkenal dengan ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, banyak amalnya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Khususnya di Ramadan ini ada hadis khusus yang menjelaskan tentang itu. Ketika kita berpuasa, fala yarfuth wala yafsuq wala yashab. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, yang biasa diartikan ucapan-ucapan yang mengundang syahwat, porno. Jangan mengucapkan kata-kata kefasikan, jangan bertengkar, jangan meninggikan suara. Sehingga dalam lanjutan hadis ini dikatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencelanya, menghinanya, atau mengajak perang, yang biasa saya artikan dierai, untuk bertengkar, maka hendaklah dia menjawab, saya sedang puasa. Aja na tapat teru kada koelok kale opale pura pitoi buka. Tidak, aja na tapat teru. Ya. Nah ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa pentingnya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini saya ingin menitik beratkan wa'idhah subuh ini dengan dua hal. Yang pertama, memuhasabah diri. Tidak usah 1 tahun yang lalu. Mereview ulang apa yang kita lakukan mulai dari malam pertama sampai hari ini. Mulai dari malam pertama Ramadan sampai hari ke-21 ini. Apakah yang kita lakukan itu sudah berhasil meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah kodek pa masih mengkhawatirkan. Sebab kematian bisa datang kapan saja. Sampai hari ini, kemarin saya takziah sebelum zuhur. Artinya ada orang yang kemarin masih diberi hari ke-20 oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dapat malam ke-21. Ada orang dapat malam ke-21 tidak dapat hari ke-21.
Dan ini juga bisa berlaku di kita yang masih hidup. Dapat hari ke-21 belum tentu dapat malam ke-22. Dapat malam ke-22 belum tentu dapat hari ke-22. Sehingga kalau dari hari pertama sampai hari ke-21 ini belum ada satupun amalan yang kita yakini mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, macilah kamu. Kita masih celaka. Jangan sampai kita termasuk kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman urima khairaha faqad hurim." Siapa yang diharamkan kebaikan padanya, maka itulah orang yang sungguh-sungguh diharamkan kebaikan untuknya. Nah, sehingga dengan memuhasabah ini kita akan melihat apa yang kurang dari yang kita lakukan mulai dari hari pertama sampai hari ke-21 ini. Sehingga kita bisa memperbaiki yang kurang, kita sempurnakan, yang lemah kita kuatkan, yang kuat kita tingkatkan. Jangan justru futur, melempem. Nasabah mereka tuh sudah seletak mulai dari hari pertama sampai pertengahan, sampai pertengahan. Padahal ulama kita mengingatkan ketika pertengahan tiba, Zahaba nisfu min Ramadan. Zahaba nisfu min Ramadan wa baqiya wa ma baqiya zahab. Telah berlalu separuh dari Ramadan dan apa yang tinggal itu adalah emas. Nah, ketika lewat 2/3 dari Ramadan ini, yang lain mengatakan Zahaba a'zamuhu, telah lewat lebih banyak dari Ramadan ini. Wa yabqa a'zamuhu, dan yang tinggal adalah yang lebih besar. Maka jangan sia-siakan yang tersisa ini. Ketika kita tidak mengetahui bahwa di awal sampai hari ke-21 ini ada yang lemah, maka kita tidak bisa menguatkannya. Ketika kita tidak tahu ada yang lembek, ada yang tidak kuat, ada yang tidak sempurna, maka kita tidak bisa menyempurnakan pada 10 terakhir ini. Sehingga penting untuk kita memuhasabah. Dari segi mana kita memuhasabah? Saya ingin mengulangi bahwa orang yang berpuasa itu ada yang puasa tapi tidak dipahalai. Ini yang perlu dikhawatirkan ini. Jangan sampai kita sudah menjaga diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari bulan Ramadan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ternyata apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipahalai. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perbuatan sia-sia, maka Allah tidak punya hajat pada puasanya, meskipun dia tidak makan dan minum. Artinya, engkau tahu mau puasa, dek dia diwerengnya apalan di pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek gaga apalah puasa anak tarim. Ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang membuat kita memuhasabah diri. Jangan sampai kita termasuk ke sana. Yang kedua, engkau tahu mau puasa, dia reng apalan di pong Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat. Apalah puasa nama ega. Niki adek nama keguna di akhirat. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, layatiyanna aqwamun yaumal qiyamati bihasanatin katsirah kajibali tihamah faja'alahu Allahu haba'an mansura. Ada orang nanti, bukan 1-2 kaum yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang nanti datang di hari akhirat membawa kebaikan yang sangat banyak. Salah satu di antara yang disebutkan adalah puasa. Engkau apalah puasa? Dicatat pahala puasanya, tapi tidak berguna. Tidak berguna. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang disebut oleh Nabi,
idza takhawwala bil muharramatin tahakuha. Kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diri tidak ada yang lihat, merasa diri tidak ada yang tahu, dia kerjakan. Hancur semua. Itu objek muhasabah yang kedua. Yang ketiga, ada orang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalannya dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikia ya apalanna dipakai memakam aja indra. Tobang kero di akhirat. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami, di antara kita wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya sesuatu yang menyenangkan. Man laisa lahu dirhamun wala mata'. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muflisu min ummati. Alhamdulillah masih disebut umatku. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa zalama hadha fayu'ta min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhum wa lam yuqda alaihi ukhidha min sayyiatihim faturihalah thumma turiha ila jahannam au ilan nar la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, salat, puasa, zakat, tapi juga datang dengan dosa, dosa mencaci, dosa memaki, dosa menuduh, dosa memakan harta orang lain, dosa mengalirkan darah tanpa hak, dosa menzalimi. Sehingga kebaikan-kebaikannya yang tadi disebutkan itu, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala sedekahnya, dan pahala-pahala lainnya hanya untuk membayar dosa-dosanya. Kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau sudah habis kebaikannya, ternyata dosanya masih ada. Dosa orang-orang yang dia zalimi diambil, dibebankan kepadanya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah objek muhasabah kita. Jangan sampai kita puasa dek gaga apalanna. Ya rega engka apalanna nekedena makke guna re akhirat. Makke guna mua tapi bangkero. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Mari kita menjadikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasakan itu. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari Ramadan ini berbilang, dihitung jari. Dekna maita. Cinampek kalian. 30 hari dari 360 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahun buat kita untuk bisa beramal, dan amalan yang kita lakukan di 30 hari ini menjanjikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan surga, menjanjikan pembebasan dari neraka, menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang diberi kesempatan seperti ini lalu tidak meraih semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu macilaka. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anf, ragima anf, ragima anf. Man adraka man dakhala alaihi Ramadan thumma salah wa lam yughfar lah. Orang yang masuk padanya bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan lalu Ramadan berlalu. Sudah pernah saya jelaskan di sini. Berlalunya Ramadan bisa jadi dengan habisnya hari-hari Ramadan. Tapi berlalunya Ramadan tidak mustahil dengan meninggalnya seseorang, Ramadan masih ada. Kita berlalu duluan. Dan sampai sekarang ada tetangga saya berpulang ke rahmatullah. Ya, artinya
ada orang yang tadi pada hari ke-20 masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah meskipun ibadahnya cuma la ilaha illallah. Cuma ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak bisa lagi berdiri Allahu Akbar. Tidak bisa lagi bangun tengah malam. Di 10 terakhir ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hanya mengatakan la ilaha illallah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ulama kita mengingatkan untuk bagaimana menggunakan 10 terakhir ini. Carilah sesuatu yang pahalanya besar. Di hari-hari yang singkat ini, yang disebutkan oleh ulama kita tadi, menjabarkan apa yang disebut oleh Allah ayyaman ma'dudat, hari-harinya berbilang, singkat sementara. Maka jangan lebih mempersingkat lagi waktu yang singkat di Ramadan ini dengan banyak istirahat. Banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jamaah sekalian, mari kita mengisinya dengan pertama, gunakan 10 terakhir ini dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah mesin pencetak pahala yang luar biasa. Satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Alif satu huruf 10. Lam satu huruf 20. Mim satu huruf 30. Jadi sampai alif lam mim dibaca 30 nih. Apalagi kalau dibaca bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang nilainya 1000 tahun. Khairun min alfi syahr. Sehingga jangan sia-siakan. Makanya saya mohon maaf jamaah sekalian, mungkin ada yang menunggu tadi ya, untuk kita sujud tilawah, membaca alif lam mim tanzil ya. Karena tadi malam saya melihat Masya Allah banyak yang iktikaf, tidak tidur, takutnya nanti baca alif lam mim ada yang jatuh. Suuzan, tapi biasanya begitu ya. Atau mungkin memang ada juga yang mudah-mudahan tidak alif lam mim. Ya, jadi antara suuzan dan husnudzon. Tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan. Nah, sehingga gunakan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi syafaat buat kita. Pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menghalangi tidurnya ya Allah. Saya menghalangi tidurnya di malam hari. Di siang hari kita membaca Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Khususnya di malam hari. Ya berapa sih itu? Kalau misalnya kita bisa 1000. Ya. Kalau di malam 10 terakhir ini, ya kasih cukup 10.000. 10.000 kali 10 kan cuma 100.000. Lebih banyak pulsa. Ya, setiap bulan kita beli pulsa 100. Terkadang tidak cukup. Padahal ini menjanjikan. Bukan berarti cuma tunggu malam 21, 23, 25 dan seterusnya. Tidak. Ya, di setiap malam. Di setiap malam. Kalau perlu di setiap siang. Di 10 terakhir ini. Karena ada hadis ya, meskipun ini bukan di Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mengatakan, "Ma min ayyamin illa wa nazala fihi malakan." Tidak ada satu hari pun melainkan turun padanya 2 malaikat, yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak hari ini.
Yang kedua mengatakan, dan ini ancaman, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang tidak berinfak hari ini padahal dia mampu. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Mau bertambah, mau diganti yang lebih baik, atau mau dibinasakan. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak pilih yang kedua. Dan ini pahalanya besar. Kemudian yang terakhir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang disebutkan, dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali. Zikrul munahasabat misalnya, ketika kita keluar rumah terkadang kita lupa berzikir. Masuk masjid kita lupa berzikir padahal ada zikirnya. Bukan hanya sekedar doa masuk masjid. Kita membaca doa masuk masjid biasa, tapi zikir masuk masjid. Zikir ketika keluar masjid. Mungkin ada yang mengatakan, untuk apa kita berzikir? Nah, elok kita zikir malopo, mas sumpaja, zikir lopo. Bukankah Allah mengatakan aqimis salata li dzikri? Dirikan salat untuk mengingat aku, zikir. Tapi siapa yang berzikir membaca ini sebelum masuk masjid, ketika ingin melangkah masuk masjid, syaitan berkata, dia lepas dari godaanku hari ini. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Siapa yang membaca ini ketika ingin masuk masjid, maka syaitan berkata, dia akan lepas dari godaan syaitan. Tapi kalau kita membaca ini ternyata masih digoda juga. Mungkin bukan dari syaitan. Ya. Nah, oleh tanya syaitan menggoda. Yang sering saya ulangi lagi. Ya, jangan fitnah syaitan di Ramadan. Ya, aja ngupi tenai setange. Weh, na beta sika setan. Ya, mungkin syaitan dek ko agak-agak tadi setaseo kayak dikasih. Ya, saya terikat ini, saya terbelenggu, saya terikat dengan rantai besi, silsilah. Itu disebut dalam hadis. Wasul silatis syayatin. Terbelenggu, terikat dengan rantai besi. Sehingga saya mengulangi lagi, kalau musuh bebuyutan manusia sudah tidak berdaya, lalu kita belum mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan setan, karena mungkin yang salah itu ada di sini, di dada kita, belum tercahayai oleh cahaya Al-Qur'an, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk lebih memperbaiki diri, terkhusus bagi yang berbicara. Sebab yang berbicara ini macam mak kompa. Nasab tahu. Sementara dia sendiri kempes. Dia sendiri kempes. Tapi bersyukurlah kalau ada yang tak kompa. Ya, mudah-mudahan tidak meletus. Mudah-mudahan tidak meletus. Sehingga saya mengajak kepada seluruh, mari kita ya di penghujung ini menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada pagi hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Jamaah sekalian, mari menghadirkan orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit, sebutkan namanya dalam hati. Allahumma shfi mardana, ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dan orang-orang yang sakit dari kalangan orang-orang muslim. Allahumma arham mautana, ya Allah, rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Allahumma ighfir lana walahum, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'tiq riqabana Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa auladina minan nar. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.